tidak sesuatu yang membahayakan. Jadi kita khusyuk, kita ikhlas. Kiai Haji Raden Muhammad Soleh. Jadi ini bukit dinamakan Gunung Kuda ya Gia. Jadi saya tadi sudah bertafakur. Jadi saya sudah bertafakur sedikit mudah-mudahan tidak melenceng jauh lah. Jadi Allah kasih gambaran kenapa di sini Bukit Kuda. Jadi pada zaman kolonialnya Kiai Haji Muhammad Nur Soleh ini tempat meditasinya, tempat berzikirnya Gi. Wah, tenda jangan, Mbak. Persiapan touring. Memasuki bendungan Waduk Cirata. Iya, Bang. Kabut. Sahabat Kandias, suka ada penampakan perempuan cantik di sini nih. Ya. Nih. Ini suka ada penampakan perempuan cantik di area sini lah. Tapi yang jelas kalau penampakan itu ada di ketemu dengan kita pasti dikejar sama Yogi Egi. Jar. Di mana sini?
Sini Ki. Oleh, selamat ketemu lagi sahabat Kandias. Subhanallah, malam ini Allah bawa ke alam Cianjur, tepatnya di Bendungan Cirata, dan kami dipertemukan makam aulia Kiai Haji Muhammad Nur Soleh. Beliau dari jalurnya dari Banten, pelajarannya dari Cirebon, basicnya, keimanannya, darah Radennya kalau tidak salah dari Pajajaran. Jadi apa ya? Prabu Siliwangi ya Gi ya kalau Pajajaran ya, seperti itu. Sahabat Kandia, sebelum kami lanjutkan, seperti biasa section kami adalah tafakur untuk coba mengungkap tabir sejarah kenapa, kapan beliau bersiar di daerah sini, seperti apa sejarahnya, kejadiannya seperti apa, perjalanannya seperti apa. Ikuti section tafakur kami. Jangan lupa sahabat Kandias, dukungannya, subscribe, like, comment, and share. Oke, ikutin perjalanan kami ke makam Raden Kiai Haji Raden Muhammad Nur Soleh. Jadi sahabat Kandias, jadi ini gunung kuda ini tadi begitu masuk dari gerbang bawah itu untuk ke makam utama, ke makam beliau, jadi bertangga seperti ini. Tapi belum saya hitung ya, ada berapa sih. Assalamualaikum ya ahli kubur. Jadi di sini masih alami. Subhanallah, kalau kita mau bicara tentang nimang, di sini banyak nimang sahabat Kandias. Ini makam, sebelum masuk ke makam utama ada makam-makam keturunannya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Makam ini cukup tua sebetulnya, tapi saya akan bertafakur dulu biar bisa sedikit memperjelas kapan makam ini ditemukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Cianjur, Purwakarta. Assalamualaikum ya ahli kubur. Jadi sahabat Kandias, makamnya makam tua ya, subhanallah. Jadi kita cukup bangga lah sebagai bangsa Indonesia bahwa sesungguhnya di semua daerah, di suatu daerah ada para alim ulama yang betul-betul berjuang menegakkan, mensyiarkan Islam, dan tentunya penuh perjuangan kalau ulama-ulama dulu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Allah ilahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu lahu ma fis samawati. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadadina.
Pakai sabun. Sahabat Kandias, kesempatan ini, malam ini saya bersila di alam terbuka dan kondisi alamnya hujan rintik-rintik, tapi tidak menjadi suatu halangan buat kami. Jadi bagi kami berdua, perjalanan sesuai dengan sang penjelajah. Jadi perjalanan ini merupakan pembelajaran keimanan buat kami berdua, saya khususnya. Jadi
tentang kedekatan kita dengan Allah, tentang kedekatan kita dengan ciptaannya, alam semesta. Jadi suatu perjalanan pembuktian keyakinan bahwa sesungguhnya bila kita dekat dengan Allah, rasa Allah ada di dalam pikiran, hati, kolbu, dan ruh. Dipastikan, jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang menyeramkan, tidak sesuatu yang membahayakan. Jadi kita khusyuk, kita ikhlas mengejar kedekatan kami dengan Allah dengan pentafakuran alam. Kebetulan Allah izinkan Allah izinkan untuk bersilaturahim ke makam Kiai Haji Raden Muhammad Soleh. Diusiakan dia ke-6 bulan. Pada malam ini perjalanan kami ada di Bendungan Cirata, jadi perbatasan Cianjur dengan Purwakarta. Allah arahkan kami ke makam Kiai Haji Raden Muhammad Soleh. Jadi ini bukit dinamakan Gunung Kuda ya Gia. Jadi saya tadi sudah bertafakur. Sedikit mudah-mudahan tidak melenceng jauh lah. Jadi Allah kasih gambaran kenapa di sini Bukit Kuda. Jadi pada zaman kolonialnya Kiai Haji Muhammad Nur Soleh ini tempat meditasinya, tempat berzikirnya Gi. Jadi beliau luar biasa, kebatinannya dia sangat alim. Jadi di era beliau itu, ini masih hutan belantara terutama ya, dan alam di sini sahabat Kandias masih alami. Jadi luar biasa, saya bangga jadi keturunannya mempertahankan alam yang dari dulu dipertahankan sampai sekarang seperti itu, tidak tergilas oleh zaman seperti itu. Jadi beliau ini, kalau saya lihat sekilas saja, ini ada keturunan dari Pajajaran. Jadi Tatar Pasundan lah ya. Jadi dia sedikit dari Pajajaran, dan dari Banten Sultan Hasanuddin. Jadi basic agamanya ya tidak jauh dari Hasanuddin, ditarik ke Cirebon seperti itu. Cuma basicnya beliau kebatinan seperti Al-Bantani sana Gi. Al-Bantani juga jadi menggali kemampuan rohaninya. Jadi dengan istilah sekarang itu kebatinannya. Jadi batinnya luar biasa. Dia cukup alim, sejuk, seperti itulah. Jadi ulama-ulama dulu, sahabat Kandias, sahabat Nusantara, tidak ada duanya. Bagi saya bangga sekali menjadi bagian daripada anak bangsa, sebagai anak bangsa Indonesia yang dilahirkan oleh para ulama-ulama kita yang menebus keimanannya tidak hanya sebatas baca Quran saja, baca lahiriahnya Al-Quran, tapi beliau menggali secara batiniahnya Al-Quran. Tapi perjalanannya penuh dengan dengan perjuangan, pengorbanannya, pikiran, tenaga, dan harta. Jadi beliau inilah hartanya
dipakai untuk perjuangan membesarkan Islam di negeri yang kita cintai ini, negeri Indonesia Nusantara. Oke, jadi luar biasa. Ini hanya konten, sahabat Kandias. Tetapi kalau ada penampakan dan lain sebagainya, itu kembali itu hanya jin Allah. Jadi sebatas konten, jangan lupa. Jadi apa ya, saya susah bicaranya. Saya cukup malam ini gimana ya, ada sedikit tersentuh sih sebetulnya sila di makamnya Kiai Haji Muhammad Nur Soleh, luar biasa. Tapi itu cukup konsumsi saya dengan Allah. Itu sahabat Kandias. Yang jelas beliau adalah keturunan dari Pasundan, Pajajaran, ada garis ke sana, darah ke sana dengan Al-Bantani. Jadi arahnya ke Sunan Hasanuddin. Jadi Radennya itu kalau tidak salah nih ada darah-darah ke Pasundan, ke Pajajaran. Seperti itu sahabat Kandias. Terima kasih telah mengikuti section saya, terus perjalanan kami malam ini di Cirata, di Purwakarta, melalui Purwakarta sama Cianjur. Oke, selalu ikutin terus channel Kandias 25. Jangan lupa support, subscribe, like, and comment, and share-nya untuk kemajuan channel kami. Terima kasih banyak atas perhatian, atas doanya, atas supportnya. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau di era kalau nggak salah lah ya, abad ke-17 18-an lah. Jadi Gunung Kuda ini tempat beliau menyepi, tempat beliau bertafakur, tempat beliau berzikir, mendekatkan kepada Allah, sekaligus memberikan pelajaran keimanan, keislaman, terutama akhlak ya. Jadi tingkatannya akhlak marifatullah. Jadi dia selalu kesini. Jadi Gunung Kuda inilah tempat beliau mematangkan kebatinannya. Jadi olah rasanya di gunung ini, Gunung Kuda sini gitu. Seperti itu. Jadi kenapa disebut kuda? Saya lihat ada seperti pasukan berkuda lah ya. Jadi mungkin zaman dulu itu tidak ada kendaraan, sahabat Kandias. Jadi beliau ini menggunakan tenaga dengan berkuda seperti itu. Tentunya Cirata ini masih hutan belantara ya. Jadi belum ada danau ya, belum ada bendungan Cirata. Jadi pelajarannya ya otomatis di masa era kolonial Belanda. Jadi perjuangan mereka luar biasa. Jadi seperti gerilya lah ya. Dia akan turun, dia kapan dia akan naik, seperti itu. Jadi kapan dia berjuang, seperti itu. Jadi luar biasa ulama kita, pertaruhannya jiwa, raga, bahkan harta. Jadi dia tidak memperhitungkan kemewahan, tidak ada yang jelas begitu besar lah perjuangannya ulama-ulama Nusantara. Jadi jangankan untuk berfoya-foya, jangankan untuk bersenang-senang, mereka setiap hari, setiap detik berjuang untuk kemerdekaan, untuk kemajuan, untuk besarnya Islam di negeri Nusantara, seperti itu. Oke, sahabat Kandias,
Itu cerita sekilasnya, jadi silakan kalau yang mau berkunjung ke makam beliau Kiai Haji Muhammad Nur Soleh, adanya di Gunung Kuda, Purwakarta, antara Purwakarta dan Cianjur, adanya di Cirata. Oke. Ikutin terus perjalanan kami selanjutnya.